Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Cerdas tegas kadang memanas kalau Indonesia diganggu. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Orasinya berapi-api membela kaum petani, kadang menggertak demi kebaikan rakyat. Segala caci maki kau tanggapi rendah hati. Pemimpin sejati membuat kami simpati. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Cerdas tegas kadang memanas kalau Indonesia diganggu. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Orasinya berapi-api membela kaum petani. Silakan Vira. Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Kita harus berikan tepukan dulu untuk Mas Budi. Terima kasih Mas Budi. Di awal tadi Anda sudah melihat gambaran bagaimana sosok Prabowo Subianto. Dan 2 hari lalu pemirsa, calon presiden nomor 1 Prabowo Subianto sempat menyampaikan pesan kepada sekitar 30 orang duta besar dan konsul dari negara sahabat. Ia menyatakan akan meningkatkan kerjasama luar negeri dengan negara-negara tetangga sahabat kita, tapi juga ia memastikan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Kita akan mengulas lebih dalam pidato calon presiden nomor 1 Prabowo Subianto di Gestur malam hari ini. Bersama dengan tamu yang sudah hadir, di sini ada pengamat semiotika, ada Pak Yasraf. Apa kabar Pak? Kabar baik, Mira. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar hari ini ya? Lancar. Alhamdulillah. Kalau Prof Karim pasti lancar. Apa kabar Prof? Alhamdulillah. Yang akan juga mengulas bagaimana kemudian pandangan mengupas visi dan misi politik luar negeri dari seorang Prabowo Subianto. Tapi kita lihat dulu bagaimana pertemuan antara calon presiden nomor 1 Prabowo Subianto dan juga para duta besar yang berlangsung 2 hari lalu. Friends too few, one enemy too many. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Itulah salah satu penggalan pidato Prabowo Subianto di depan duta besar dari berbagai negara yang tergabung dalam Indonesian Council on World Affairs atau ICWA, Senin malam 30 Juni 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta. Capres nomor urut 1 ini memaparkan visi misinya. Prabowo meyakini bahwa Indonesia punya masa depan yang bagus. Karena itu, Indonesia ingin menjaga persahabatan dengan setiap negara. Tak hanya itu, Prabowo yang hadir sebagai undangan dan pembicara utama dalam pertemuan bertema Reactualization of Foreign Policy and National Interest juga menegaskan, meski akan menjalin hubungan baik dengan semua negara, Indonesia tetap akan berusaha mandiri. I am of the opinion that the foreign policy of the present administration is the correct foreign policy. I have to give credit where credit is due. I have many times said that the leadership, especially in the international arena, of President Susilo Bambang Yudhoyono is something that we can be proud of and that I would like to continue to maintain and to emulate. His often propounded philosophy, 1,000 friends too few, one enemy too many. Selama 30 menit, Prabowo Subianto menyampaikan pemaparannya dengan berbahasa Inggris fasih di hadapan perwakilan diplomat asing 1, di antaranya perwakilan Kedutaan India, Kedutaan Hungaria, Kedutaan Filipina, Kedutaan Laos, Kedutaan Portugal, Kedutaan Meksiko, Kedutaan Singapura, Kedutaan Finlandia, Kedutaan Jerman, Kedutaan Argentina, dan perwakilan dari kedutaan besar lainnya. Pesan yang disampaikan tadi bukan pesan biasa,
Tapi ada makna-makna yang dibalik kata-kata yang disampaikan oleh seorang Prabowo Subianto. Saya ke Anda dulu Pak Yasraf. Anda melihat bagaimana sosok Prabowo menyampaikan secara gamblang pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tadi saya sempat menyebutkan ini bukan pesan biasa karena ada intonasi yang berbeda di setiap kata yang disampaikan. Anda menganalisanya seperti apa? Ya, saya rasa di sini kan ada dua hal ya yang perlu kita cermati. Pertama, penguasaan bahasa. Penguasaan bahasa Pak Prabowo ini kan saya rasa kan cukup baik ya, bahasa Inggris maksud saya. Yang kedua, penguasaan konsep-konsep yang terkait dengan hubungan internasional. Beliau ini kan begitu menguasai. Nah ini yang membuat ini ya, kalau orang menguasai bahasa dan menguasai apa yang dibicarakan, menguasai konsep-konsep, dia pasti akan berbicara dengan sangat percaya diri. Disitulah gestur bisa menunjukkan dirinya ya. Jadi kalau orang sering begini dengan tegas, itu berarti dia menguasai persoalan, menguasai juga bahasanya. Kalau orang bahasa saja tidak menguasai, apalagi isinya ya, maka itu akan terlihat dari ininya, dari bagaimana dia menyampaikan. Ragu-ragu, banyak terhenti dan seperti itu. Nah tadi kalau kita lihat, Pak Prabowo kan saya rasa karena mungkin menguasai materinya dengan begitu baik, dan juga menguasai bahasa Inggrisnya begitu baik, maka ada ketegasan tampak di situ dari apa yang dibicarakan. Memang ya kalau kita lihat dibandingkan dengan berbicara dalam bahasa Indonesia agak sedikit lebih lambat. Mungkin ini untuk mengkoreksi barangkali ya bahasa agar tidak salah dan sebagainya. Saya rasa wajar. Atau itu memberikan jeda tersendiri, memberikan lebih power di situ dengan memperlambat? Saya lebih cenderung mengatakan mungkin karena bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita, cenderung kita akan ada jeda sedikit untuk berpikir apa yang akan kita katakan ya dan sebagainya. Nah, tapi juga memang untuk ini ya, untuk audien bisa untuk memperjelas, ya kan, daripada berbicara cepat, tapi dengan intonasi yang kurang baik. Saya rasa memang tepat sekali Pak Prabowo berbicaranya diperlambat sedikit dibandingkan ketika berpidato dalam bahasa Indonesia. Dan akibatnya Pak, akibatnya memang ada di situ pemahaman yang lebih jelas ya. Kemudian juga di situ juga memperlihatkan kepercayaan diri yang tinggi dan ketegasan kan. Oke. Kalau Anda menilai cukup tegas, percaya diri, tapi apakah pesan-pesan itu memang sangat bermakna? Bisa ditangkap tidak oleh para duta besar dan konsul ini? Nanti ya Prof, jawabannya kita harus jeda. Pemirsa kami kembali sesaat lagi. Yang 1001 itu. Bukan hukum. HI dia. Kita lanjutkan gestur malam hari ini. Prof, tadi pertanyaan saya terkait bagaimana kemudian pesan-pesan ini bisa tersampaikan dengan baik, apakah ini kemudian bisa dipahami, kemudian seberapa penting sebenarnya pesan-pesan ini disampaikan kepada para dubes dan konsul ini? Ya ini amat penting ya karena dua alasan. Yang pertama bagi Prabowo sendiri, ini menegaskan bahwa dia adalah calon presiden yang ingin menggunakan pasukannya sendiri. Dalam teori komunikasi politik itu ada dua teori. Seorang kandidat bisa maju dengan menggunakan pasukan orang lain yang dia bayar. Tapi ada juga kandidat yang menggunakan pasukannya sendiri. Pasukan orang lain yang dibayar itu adalah tim, ya, tim, think tank dan lain-lain yang bekerja untuk dan atas nama dia. Tapi ada kandidat yang menggunakan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, pengalamannya sendiri. Dan terus-menerus dia bertanya, jabatan apa yang saya cari dan apa yang baru dari diri saya. Nah, saya tahu Prabowo punya tim, tetapi nampaknya dia berusaha untuk menyampaikan apa yang dia mau, meskipun ada konsultasi, itu yang pertama. Jadi kemandirian dia, keyakinan dia amat nampak dari apa yang dia katakan dan cara dia mengatakannya. Itu sangat kelihatan. Jadi pasokan-pasokan informasi dari luar tidak begitu berpengaruh, dan itu tidak mempengaruhi cara dia menuturkan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pesan bahwa Indonesia akan menjalin kerjasama dengan siapapun tetapi akan mandiri, itu sebuah sinyalemen bahwa Indonesia tidak akan menjadi halaman belakang negara manapun. Cukup periode sebelumnya kita kesulitan sekedar untuk memberikan nama kapal laut gitu ya. Cukup kita kesulitan untuk mengatasi kebocoran, pikelik dan sebagainya. Nah, ini menjadi penting karena apa? Dalam alam kesejahtera seperti sekarang ini, hubungan itu tersambung dan terputus secara otomatis gitu.
Apa artinya? Sebuah negara akan terkucil bahkan akan menjadi musuh bersama apabila tidak menciptakan sistem nilai, tata nilai yang berterima dengan negara lain. Dan Otomatis akan seperti itu memang sistemnya. otomatis sebuah negara akan dikucilkan, bahkan akan menjadi musuh bersama apabila tidak memiliki tata nilai yang berterima dengan negara lain dan akan menjadi sahabat bersama. Tapi bukan artinya harus menjadi sebagai negara kompromis kan? Tidak. Artinya begini. Dalam sistem keserikatan ini, itu kan hubungan antar negara, transfer teknologi apapun itu tersambung terputus secara otomatis, bergantung kepada apakah negara itu bisa tidak menerima, menciptakan sesuatu kondisi yang diterima oleh negara lain. Kalau ia menciptakan sesuatu yang bertentangan dan tidak berterima dengan sistem internasional, itu akan diputus dan akan dikucilkan. Di mana bahasa akan menjadi kendaraan yang bagus untuk itu. Jadi penegasan tadi menegaskan bahwa ada sih kehendak Indonesia untuk bersahabat, tetapi Indonesia tidak mau disetir oleh negara manapun. Jadi ini sebenarnya adalah menurut saya ya terjemah mutakhir dari prinsip bahwa Indonesia cinta damai namun lebih mencintai kemerdekaan. Ini tafsir modern dan itu bagus karena dalam keserikatan kita tidak bisa mengunci diri dan di sisi lain kita pun tidak bisa hanyut kepada pengaruh dari luar gitu. Baik. Saya menangkap mana seperti itu. Baik. Pak Yasraf, menurut Anda seberapa besar kekuatan bahasa itu untuk kemudian kita kaitkan apa yang disampaikan Prof. Karim, berhubungan dengan negara lain, meningkatkan kerjasama, atau mungkin juga malahan membuat kerjasama dengan bangsa lain mungkin saja menjadi buntu? Iya, saya rasa tadi udah terlihat sangat jelas ya yang tadi dikatakan seorang presiden itu memang harus menguasai bahasa internasional. Tidak hanya persoalan bahasa Inggrisnya ya, tapi juga persoalan hal-hal lain yang terkait dengan tata cara, kemudian juga adab, etiket dan sebagainya. Itu kan ada standar-standar internasional. Nah, tadi itu yang menarik sebetulnya Pak Prabowo ini kan memperlihatkan kemampuan dia tidak hanya menguasai bahasa dan term-term internasional tadi, dalam pergaulan global tadi, juga tadi terlihat dengan jelas menurut saya kemampuan untuk berdiplomasi. Iya, artinya kan tarik ulur kan ya, kalau diplomasi kan tidak mau membicarakan secara langsung. Saya tidak mau dengan masuk investasi asing, itu kan bukan bahasa diplomasi. Nah tadi beliau ini kan mengatakan kami ingin mandiri tapi juga tidak mau memutuskan hubungan dengan luar negeri. Ada tersirat semacam itu tadi. Nah ini yang menurut saya sangat diperlukan oleh seorang calon presiden, yaitu kemampuan untuk ini menggunakan bahasa-bahasa yang diplomatis. Artinya bukan bahasa saya langsung. boleh menambah sedikit ya. Silakan. Jadi apa yang dikatakan Pak Yasraf itu yang sering disebut sebagai kapabilitas simbolik. Jadi seorang pemimpin di hadapan negara lain adalah simbol dari sebuah negara. Simbol yang melambangkan kepribadian, ketokohan, figuritas dari 250 juta lebih rakyat Indonesia. Yang pertama, kapabilitas simbolik ini erat kaitannya dengan kemampuan menjalin jejaring internasional atau kapabilitas internasional. Dan itu harus diwujudkan bukan dan tidak hanya pada mengatur urusan-urusan dalam negeri. Kapabilitas regulatif dalam hal membuat aturan, kapabilitas eksploratif untuk menggali sumber daya untuk masyarakat. Jadi presiden sebagai simbol itu tidak bisa main-main. Dan karena itu banyak negara secara khusus menyiapkan konsultan, menilai dan memberikan poin khusus kepada bagaimana tampilan seorang presiden di hadapan negara-negara lain. Karena apa? Karena bagaimana cara ia menempelkan diri di hadapan negara lain, presiden negara lain itu menunjukkan marwah, menunjukkan derajat sebuah bangsa yang diwakilinya. Mungkin ada contoh, Gini ya, menurut saya ini betul-betul Pak Prabowo ini menggunakan bahasa-bahasa yang sangat mewakili politik luar negeri kita kan, bebas dan aktif. Betul. Bebas dan aktif itu artinya kan apa? Kita ingin bebas, tidak bergantung, tidak menurut pada bangsa-bangsa lain kayak bangsa-bangsa yang kuat. Tapi kita juga mempunyai sifat kemandirian, ingin mandiri kan ya. Nah, bahasa-bahasa inilah yang memang sangat diperlukan dalam pergaulan internasional. Ini yang mungkin saya tadi mengistilahkan mungkin bahasa yang diplomatis. Diplomatis ya. Bukan diplomatik tapi bahasa diplomatis. Kalau diplomasi kan para diplomat yang melakukan itu kan seorang presiden kan juga harus mempunyai kemampuan bahasa diplomatis. Nah, tadi Pak Prabowo menurut saya menunjukkan kapabilitas tadi dengan baik saya rasa. Oke, baik, kita akan mengulas. Ada contoh misalnya gini ya, dalam hal bersalaman gitu. Negara-negara barat misalnya, sebutlah Amerika,
paling tidak mau menempatkan tangan kanan di dalam genggaman negara lain. Karena itu akan dianggap sebagai sebuah penyerahan diri secara total. Oleh karena itu ketika ia berada di hadapan yang kemungkinan tangannya di dalam, ia akan ditutup oleh tangan kirinya gitu loh. Satu. Yang kedua, pernah menjadi perbincangan hebat. Kebetulan waktu itu saya intens sekali melihat bagaimana tatkala ada sebuah gambar yang menempatkan Obama itu pada baris kedua, bukan berjalan satu langkah di depan pemimpin negara lain. Itu menjadi perbincangan yang hebat karena apa? Karena menyiratkan tidak mungkin Amerika mengekor negara lain dari sisi cara berjalan saja. Memang benar tidak ada gestur khusus yang menandakan bahwa dia seorang presiden atau bukan presiden. Tetapi bagaimana cara ia menampilkan diri dalam sebuah konteks, dalam sebuah situasi, itu menunjukkan kekuatan gestur, kekuatan pesan. Sebab kita percaya bahwa gestur itu adalah kendaraan. Kendaraan untuk mengantarkan pesan. Dan ketika seorang presiden hadir, itu bukan pribadinya, tetapi selalu dan untuk atas nama warganya. Baik. Pak Yasraf, tadi di awal sempat kita melihat bagaimana kemudian sosok Prabowo ketika akan maju ke podium sempat melakukan hal seperti ini. Itu maknanya seperti apa? Menghormati atau apa? Seperti apa? Pak Yasraf, nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Kami akan kembali saat lagi di Gestar. How Indonesia can face the challenges that are very tough for us, but with all the resources that we still have a lot of land and water. Agri-economy can be an engine of growth for us. We can address our employment needs. We can reduce drastically poverty, and then that means that we can be a stable anchor for Southeast Asia. A strong Indonesia that is peaceful and prosperous will enhance the peace and the stable environment of Southeast Asia. That's my conviction. In the meantime, foreign policy-wise, I am of the opinion that the foreign policy of the present administration is the correct foreign policy. Tadi Anda melihat bagaimana sepenggal pidato dari calon presiden nomor 1 Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan dengan puluhan duta besar dan juga konsul. Prof, ingin meng-highlight sedikit sebelum saya ke Pak Yasraf. Tadi yang disampaikan oleh Prabowo bahwa politik luar negeri saat ini yang sedang dijalankan oleh Indonesia sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Ada kemudian yang mengkritisi. Jika kemudian tidak melakukan perubahan, tidak ada sesuatu yang baru, posisi Indonesia saat ini sama saja seperti saat yang kita ketahui saat ini. Kalau Anda menilai apakah sudah tepat pernyataan dari sosok Prabowo tadi? Oh iya, saya bisa memahami ya pernyataan Prabowo dan saya bisa memahami orang yang mengkritik. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa proses politik itu tidak berada dalam pulau kosong. Dan lingkungan politik amat cepat berubah. Dan saya sepakat kalau kekuatan politik itu harus bersendi pada kekuatan dalam negeri. Karena bagaimanapun, saya yakin bahwa politik luar negeri itu bukan barang pemutih. Artinya apa? Bila kondisi di dalam rapuh, buruk, itu tidak bisa dikamuflase, kemudian politisi seakan-akan itu bagus, akan-akan itu rapi. Politik luar negeri bukan zat pemutih. Jadi artinya kekuatan di dalam itu harus menjadi anasir-anasir yang membangun politik luar negeri. Nah, kita melihat ada beberapa peran yang dimainkan oleh Indonesia. Tetapi kita pun melihat ada beberapa persoalan yang merongrong kewibawaan Indonesia. Tadi saya bilang misalnya contoh kecil dalam hal penamaan kapal perang. Masa kita dirongrong seperti itu? Bagaimana ketegangan kita dengan Australia gitu ya?
juga agak lambat gitu. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia ada dan leading dalam berbagai hal. Menurut saya memang tidak sepenuhnya bisa kita tolak kritik itu, tetapi menurut saya hal terpenting adalah bagaimana kita secara correctness mengambil kearifan yang sudah diwariskan itu menjadi sebuah langkah yang pasti. Apalagi misalnya tahun depan kita akan menghadapi sebuah kawasan ekonomi Asia yang menurut saya siapapun presidennya harus siap dengan itu. Sebab baik. ini bukan soal pilihan, tapi ini keniscayaan kita harus siap bersaing. Berbicara mengenai kearifan, saya akan mengkaitkan dengan kearifan budaya untuk menyambung pertanyaan saya kepada Anda tadi, Pak Yasraf, ketika Prabowo akan naik ke atas pentas berbicara, berpidato, sempat melakukan apa? Bentuk penghormatan itu seperti apa? Ini kalau dalam culture kita seperti apa? Tapi kita sandingkan juga dengan tamu ini bukan tamu masyarakat dalam negeri, adalah para tamu-tamu asing. Ya, artinya tadi kan ada setidak-tidaknya 3 hal ya untuk memperlihatkan bahwa Pak Prabowo itu ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu mandiri, mempunyai power kekuasaan. Nah, pertama itu kan salam ya, menghormati orang, dan barangkali khas di kita, mungkin timur lah barangkali kalau tidak Indonesia kan ya. Mungkin di barat barangkali tidak begitu. Yang kedua, beliau itu kan pakai batik. Yang ketiga, pakai peci. Nah, kalau terpikir oleh saya, kalau ingin bertemu dengan orang-orang asing, mengapa tidak pakai jas saja? Tapi itu menunjukkan bahwa kita adalah inferior kan ya, kalau pakai jas. Nah, justru dengan menggunakan batik, peci, dan juga menggunakan salam seperti itu, Pak Prabowo ingin menunjukkan bahwa kami adalah bangsa yang kuat. Kami adalah bangsa yang mempunyai identitas, mandiri. Itu adalah satu kekuatan saya rasa. Tapi di pihak lain itu kan juga dalam bentuk hormat pada tamu kan ya. Saya rasa kalau di masyarakat kita kan juga itu menunjukkan juga menghargai tamu, menghargai katakanlah orang yang lebih tua dari kita, sincere dan sebagainya. Jadi ada 2 hal di situ. Di satu pihak ingin menunjukkan karakter bangsa, bahwa bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa yang tidak mau diatur, dikendalikan oleh bangsa lain, tapi di pihak lain juga sekaligus menghormati. Nah, ini menurut saya kembali ke yang tadi saya katakan ya, sampai ke gestur-gestur pun ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah mempunyai politik bebas dan aktif ya. Dan bebas itu dilihatkan dengan cara untuk ini ya, menggunakan identitas itu adalah kebebasan kita. Kita bebas itu ditunjukkan oleh identitas kita. Tapi kita aktif ditunjukkan bahwa kita juga menghargai tamu kan ya. Jadi saya rasa secara simbolik saya melihat seperti itu. Salam, batik, peci, dan kemudian juga hal-hal yang tadi dikatakan oleh Pak Prabowo tadi. Ya, berbicara mengenai identitas, salam itu greeting yang berlaku di mana-mana ya. Itu merupakan bahasa simbolik yang universal gitu ya. Bahwa ungkapannya berbeda-beda, ada yang cium pipi kiri kanan, ada salam begini, tapi ini ke dalam konteks audiennya jauh gitu ya. Menurut saya bisa dipahami itu sebagai akan dibaca sebagai sebuah greeting ala Muslim, ala Indonesia. Ala Indonesia, karena di Barat mungkin ngangkat satu tangan. Bisa hal yang berbeda ya. Berbicara mengenai identitas, bagaimana kemudian menghormati, tampaknya juga banyak kalangan yang kemudian memberikan respect, menghormati sosok Prabowo Subianto dan juga akhirnya menuliskan sebuah buku. Saya akan mengajak Anda Bapak-Bapak untuk melihat bagaimana peluncuran sebuah buku mengenai topik terkait Prabowo Subianto. Jelang pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli mendatang, buku tentang sosok calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto diluncurkan. Buku berjudul Prabowo Subianto Sang Pemimpin Sejati ini dibuat oleh 3 penulis, yaitu Wahyu Triyono, Sugiyat Santoso, dan Robi Anugrah. Buku setebal 186 halaman ini tak hanya menceritakan tentang kehidupan Prabowo semasa di dunia militer, tetapi juga menceritakan tentang pengalaman Prabowo semasa mudanya. Tak hanya itu, dalam buku ini juga dipaparkan mengenai visi dan misi Prabowo Subianto dari berbagai sektor, diantaranya kesejahteraan rakyat Indonesia, sistem ekonomi kerakyatan, dan pemberantasan korupsi, serta membangun good governance. Pada peluncuran buku yang berlangsung Selasa kemarin, sejumlah purnawirawan dan juga tokoh politik pun hadir. Dia mungkin punya prediksi kali ya. Langsung saja saya akan mengundang Mas Wahyu, penulis Prabowo Subianto Sang Pemimpin Sejati. Apa kabar Mas? Ya, baik, silahkan bergabung. Ya Prof, Pak Yasraf.
Menarik ketika buku Sang Pemimpin Sejati ini kemudian diluncurkan ketika masa kampanye lagi hangat-hangatnya masyarakat ingin mencari tahu siapa sebenarnya seorang sosok Prabowo ini. Kenapa kemudian Anda memilih menulis buku ini? Alasannya seperti apa? Pertama sebetulnya spiritnya itu adalah spirit voter education, pendidikan politik bagi para pemilih itu penting. Kita mengutip argumentasi atau pendapat Pak Yasrab Amir Piliang juga ada di buku ini tentang apa itu yang disebut dengan masyarakat madani. Bila pemilu tidak memiliki relevansi terhadap kesejahteraan rakyat, maka pemilu itu tidak memiliki makna apapun terhadap rakyat. Kita sebagai generasi muda, kelompok intelektual yang tercerdaskan, harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat bahwa pemilu itu harus memiliki relevansi terhadap kesejahteraan. Tapi apa sih sebenarnya awal ketika kemudian Anda tergerak untuk menulis buku ini dan memilih sosok Prabowo Subianto? Nanti ya Mas Wahyu jawabannya, kita harus jeda. Pemirsa, kami kembali saat lagi untuk Anda. Ada banyak sisi lain yang diungkap dalam buku Prabowo Subianto Sang Pemimpin Sejati. Sisi lain yang mungkin saja masyarakat tidak ketahui dari seorang sosok Prabowo Subianto. Di halaman 16 dan 17, Mas Wahyu aja yang cerita nih kepada masyarakat. Ini ada cerita ketika Prabowo remaja dan berteman dengan Suhogi. Apa catatan Anda yang Anda ketahui tentang ini? Sebetulnya saya sebetulnya cukup penasaran dengan figur ketokohan Prabowo Subianto. Pada waktu itu ketika Gus Dur dalam posisi yang masih sehat, saya dampingi beliau. Beliau juga cukup kagum dengan ketokohan Prabowo Subianto. Mereka bersahabat, saling menghormati dalam bahasa yang cukup intens. Ketika beliau sakit, saya kadang-kadang ke Ciganjur, saya ketemu dengan beliau, Gus Dur bilang, wes kue melu wae, iki presidennya Prabowo katanya. Saya bilang ya mungkin gitu ya, tapi pada waktu itu saya ke Sumatera Barat mendampingi calon gubernur dan wakil gubernur yang terpilih itu. Ketika itu saya dapat kabar Gus Dur meninggal, saya pulang. Tetapi ada amanah penting bahwa siapa sebetulnya Prabowo Subianto ini gitu loh. Saya melakukan riset cukup mendalam dan saya ketemu dengan sahabat kecil beliau, beberapa sahabat beliau waktu masih remaja, termasuk saya melakukan riset tentang kehidupan Pak Prabowo masa remaja. Sebelum masuk ke situ, saya ingin tahu apakah keluarga juga tahu pandangan Gus Dur tentang Prabowo Subianto ini? Gus Dur kan kepada semua orang baik ya, termasuk kepada musuh juga baik, dan dia memberikan support, dukungan gitu ya, termasuk kepada Pak Prabowo Subianto. Termasuk pada waktu itu kita ingin bersepakat melakukan janji untuk keliling seluruh Indonesia, melihat rakyat dari dekat, termasuk ingin membangun potensi dengan Bapak Prabowo Subianto pada waktu itu. Karena dia melihat bahwa Pak Prabowo itu memang figur yang dia belakangan makin mengetahui bahwa Pak Prabowo memang figur tokoh yang ikhlas terhadap rakyat. Gitu. Dari sisi mana itu Gus Dur melihat ikhlasnya itu? Saya apakah ungkapannya itu sangat politis atau tidak, tetapi memang itulah ya. Dan banyak memang itu yang sering dikatakan bahwa Gus Dur menilai dari sisi yang sangat spiritual. Saya juga tidak paham itu, tetapi saya melihat bahwa posisi ini adalah ketokohan Prabowo Subianto itu cukup berarti bagi Gus Dur, gitu loh. Pak Yasraf juga Gitu. ingin komentar. Iya, Mas Wahyu ini saya tertarik dengan judul buku ya pertama ya. Walaupun saya belum baca ini ya. Tadi juga ngutip saya, alhamdulillah nih ngutip saya ya. Tapi bagi saya yang menarik ini judulnya ya. Di situ ada pemimpin sejati. Nah, karena saya di sini melihat secara semiotika. Di dalam semiotika itu ada ada yang namanya konotasi. Ada yang namanya hal yang implisit. Ketika kita mengatakan pemimpin sejati, mesti ada pemimpin yang tidak sejati. Betul. Jadi saya ingin menanyakan ya, bagaimana Mas Wahyu ini mendefinisikan Pak Prabowo ini sebagai pemimpin sejati? Hal apa gitu? Menginterpretasikan seorang pemimpin sejati, kami menilai dari sisi
agama yang diyakini oleh Pak Prabowo, yaitu agama Islam. Dari 3 kriteria bahwa dia jujur, dia sangat jujur. Terhadap dirinya sendiri juga jujur gitu loh. Kita bisa bayangkan bagaimana kejujuran Bapak Prabowo ketika di debat-debat itu mengakui kelebihan orang lain. Cukup sulit juga, termasuk terhadap apa yang dia tidak tahu gitu loh. Itu sebuah kejujuran yang luar biasa. Itu bukti ya, kemungkinan terhadap hal-hal yang ketidakjujuran, dia sangat membenci itu dan sangat berang, sangat marah sekali terhadap ketidakjujuran itu. Yang kedua, dia adalah orang yang mampu mengartikulasi, mengkomunikasikan sesuatu, karena apa namanya itu istilahnya itu mampu menyampaikan. Orisinil ya? Iya, Kalau orisinil. dalam bahasa sehari-hari ini kan ada perbedaan istilah orisinil dan KW-KW ya? Iya, betul. Nah, Iya. Pak Prabowo ini boleh dikatakan orisinil Iya, atau bagaimana? bahkan ketika dia diberikan masukan terhadap orang-orang yang cukup kompeten, tetapi ketika hatinya mengatakan bahwa saya harus berkata apa adanya, dia akan katakan itu. Dan Dalam itu bahasa agama itu kulil hak walau kanal muron gitu ya. Mohon maaf Dia saya akan potong, itu katakan. tercermin ketika beliau masih remaja hingga sekarang. Kita harus balik lagi ke cerita lain dari seorang Prabowo Subianto. Ya. Masa remajanya seperti apa? Kalau yang saya Anda dari gambarkan di buku hasil ini? riset yang saya bertanya-tanya dengan sahabat dia termasuk Pak Yusuf AR, Pak Pak Bambang gitu-gitu, ini teman-teman dekat dari kecil, bahkan dianggap sebagai teman berantam, teman sesama beliau waktu di Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia gitu ya. Sangat humanis sebetulnya, peduli dengan rakyat, peduli dengan orang, bahkan ketika mereka sama-sama membentuk sebuah lembaga pembangunan, LSM pertama ya, cikal bakal LSM pertama itu, Pak Prabowo remaja itu langsung turun ke daerah-daerah. Dan itu bukan hanya sekedar bicara, bukan pencitraan. Jadi kalau Pak Prabowo dikatakan tidak melakukan politik pencitraan, memang dari dulu beliau itu sudah turun ke rakyat. Saya tertarik dengan halaman 16, Sohogi dan Prabowo tampak cukup dekat. Mereka beberapa kali kerap keluyuran bareng. Ya. Ini keluyuran kemana nih maksudnya ini, Mas? Ya, mereka melakukan sesuatu sebagai seorang aktivis ya. Sohogi ini kan dalam sejarah yang kita pelajari, kalau saya kan nggak sempat ketemu dong dengan beliau, tetapi disertasi atau sejarah atau apapun referensi yang kita ketemukan bahwa Sohogi ini adalah seorang aktivis mahasiswa yang betul-betul peduli terhadap bangsanya. Tapi saya begini, kalau Pak Yasrab tadi tertarik pada sejatinya, saya justru tertarik pada kata pemimpinnya. Ya. Kalau Mas Wahyu bilang dia itu jujur, berani, tegas, menurut saya itu ibarat air gitu ya. Ya. Ibarat air dan sayur. Ya. Air itu adalah bahan utama sayuran, tapi air tidak pernah berasa dan tidak pernah dinikmati. Contohnya, air mata asin tidak nikmat. Ya, betul. Sayur sop, sayur asam kalau kalau berasa Ya. itu jadi sayur yang enak. Betul. Nah, pertanyaan saya sebenarnya yang ingin ditanyakan tuh begini. Ya. Adakah kekhususan gitu ya, karakter yang membuat dia layak menjadi pemimpin berdasarkan nilai-nilai dasar yang disebut tadi? Aspek apa sebenarnya? Aspek itu akan dijelaskan di segmen selanjutnya. Kita kembali harus jeda. Kami harapkan Anda masih terus bersama kami di Gesur. Kami akan kembali saat lagi. Baik, tadi sempat terputus, Prof. Pertanyaan dari Prof, apa standarnya sehingga Ya. kemudian ada kata pemimpin keluar di buku Anda ini? Mas Wahyu, silakan. Ya, pemimpin itu kan punya semacam kualifikasi. Seorang dikatakan pemimpin. Ada yang disebut dengan leader, ada yang disebut dengan follower. Kalau pemimpin yang diharapkan oleh kita termasuk Pak Prabowo ini adalah pemimpin yang menggerakkan. Itu salah satu ya, dia mampu menggerakkan orang untuk bersama-sama menyelesaikan bangsa ini. Mendorong orang termasuk Pak Jokowi untuk jadi gubernur gitu-gitu. Itu sebuah ciri-ciri kepemimpinan dan dari yang kita pelajari bahwa beliau mampu memutuskan secara cepat. Ketegasan itu di situ. Cepat dan tepat gitu loh. Tetapi tetap bahwa keputusan itu tetap ada yang tidak suka,
ada yang suka. Apa catatannya yang tadi Anda sampaikan bahwa bisa memutuskan dengan tegas dan cepat? Contoh kasus seperti apa? Keputusan bahwa ketika beliau menjadi komandan di di Kopassus. Cilodong, bukan di Kopassus Pak, di Kostrad. Kostrat, oh iya. Bangunan untuk prajurit yang tidak layak itu dia ambil keputusan cepat, dia bangun itu. Itu artinya keputusan yang sangat bermanfaat buat prajurit gitu, yang tidak layak. Bagaimana janda-janda yang suaminya meninggal karena pertempuran itu, dia perhatikan, dia ambil keputusan begitu. Baik. Itu Jadi dia punya adalah sisi lembut ya. ya humanisnya itu terlihat. Ya, bukan jadi hanya Vira itu. ini ayat kepemimpinan yang penting menurut saya. Bahwa seorang pemimpin itu tak cukup jujur, ya, tak cukup rendah hati, tapi harus punya aspek manajerial ya, Ya, dan termasuk technical dermawan, skill. saya kira. Ya, betul, betul, tak cukup sedermawan karena Ya. kepemimpinan bukan sesuatu yang hanya dikonfirmasi di akhirat ya, Betul. tapi harus terasa di dunia ini. Gitu. Masalahnya kita tahu bahwa saat ini tidak hanya sosoknya saja, tapi bagaimana kemudian memoles ini sehingga kemudian ini menjadi Oh, tampilan iya. yang ideal untuk dijual kepada masyarakat. Betul. Ya, saya rasa begini ya, pemimpin itu kan harus menunjukkan dua hal sekaligus. Ke orang kiri kanan, apalagi ke orang ke atas, misalnya ke para pemimpin dunia misalnya, dia harus menunjukkan kekuatan. Dan tadi dari pidato Pak Prabowo tadi, beliau menurut saya mampu menunjukkan kekuatan bahasa, kekuatan pikiran, maupun kekuatan cara bicaranya, gesturnya. Tapi ke bawah kan menunjukkan kemampuan manajerial. Ya. Saya rasa tadi Mas Wahyu kan sudah menunjukkan dengan jelas ya, bahwa beliau juga mempunyai kemampuan manajerial. Jadi saya rasa dua kemampuan yang sangat penting nih bagi seorang presiden ya, kemampuan menunjukkan kekuatan pada orang luar dan kemampuan untuk mengayomi untuk ini ke bawah gitu. Saya rasa begitu. Catatan Anda terakhir, Prof. Ya, Wahyu sudah secara objektif memotret ini, tetapi persoalan selanjutnya dalam konteks pilpres, bagaimana Prabowo itu kan membuka dirinya, ya, menjelaskan kepada dirinya bahwa inilah saya. Karena apa? Karena dalam komunikasi politik, pemilih seringkali menilai dari cara-cara mereka melihat, dari cara-cara mereka mendengar, dan dari cara-cara mereka merasakan. Keputusan pemilih bukan sesuatu yang abstrak dalam pengertian didasarkan pada niat baik saja, tetapi sesuatu yang terkonspirasi dari cara-cara penampilan kandidat di depan mereka, baik langsung melalui media. Jadi soalnya adalah soal bagaimana menampakkan dirinya, appearance-nya. Itu kuncinya. Karena sebaik apapun, siapapun ya kandidatnya, sebaik apapun karakter, kemampuan, kapasitas, kapabilitasnya, tapi kalau tidak tertampakkan, tidak teramati, itu tidak akan dinilai gitu. Oke, baik. Terakhir closing statement, Mas Wahyu. Ya, saya pikir seperti yang kita yakini dari awal bahwa Pilpres harus memiliki relevansi terhadap kesejahteraan rakyat. Kalau pembangunan demokrasi dan politik tidak memiliki relevansi, tidak ada gunanya gitu loh demokrasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, closing saya sebagai penutup itu adalah jawaban dari kepemimpinan di Republik ini adalah bagaimana kita segenap potensi anak bangsa itu memberikan kesadaran politik kepada seluruh masyarakat bangsa ini untuk menjadi pemilih cerdas. Oke. Sehingga akan memilih pemimpin yang berkualitas sehingga bangsa ini berkelas. Dan bukan hanya berdasarkan simbol-simbol belaka saja. Bukan. Pak Yasraf, Ya. terakhir. Ya, saya rasa menarik yang terakhir tadi ya. Artinya pemimpin itu kan tidak hanya harus mampu menunjukkan kapabilitas, kapasitas, kekuatannya, tapi juga harus menjadi pemimpin yang otentik, orisinil. Artinya tidak mencontoh orang, tidak diberikan bisikan kiri kanan. Dia mampu menunjukkan ini pikiran saya, ini kata-kata saya, ini filosofi saya. Nah ini saya rasa kan diperlukan ya. Ini yang mungkin saya menyebutnya mungkin menerjemahkan tadi Mas Wahyu itu pemimpin sejati, pemimpin orisinil. Nah seperti itu. Jadi ini kebalikan dari pemimpin yang tadi depan namanya KW-KW tadi kan. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi masyarakat. Karena tinggal sepekan lagi, pekan depan kita akan menggunakan hak pilih kita untuk menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Saya akan menutup gestur. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Kita tutup dengan penampilan Mas Budi. Silahkan Mas. You know pemilu sebentar lagi, jangan sampai tak gunakan hak pilih. Mau nyoblos nomor 1 atau 2, jangan sampai mencoblos dua-duanya.
You say pilih yang bener, I know it. Jangan pilih presiden yang segmented. Terserah kamu pilih capres yang mana. Jangan golput nanti mama marah. 9 Juli pilih presiden hebat yang bisa jalanin mandat lo. Rugi gak milih kini, nunggu 5 tahun lagi. You know pemilu sebentar lagi, jangan sampai tak gunakan hak pilih. Mau coblos nomor 1 atau 2, jangan sampai mencoblos